Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Segala urusan kita dipermudah. Kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Dan kita ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan zikir atau doa, salah satu nama dalam Asmaul Husna yang kemudian biasa dikenal dengan istilah Ismul A'dham. Ismul A'dham ini adalah penggalan dari salah satu nama Allah yang tertuang dalam Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Nah, kemarin ada beberapa teman kita yang minta doa ini atau minta ijazah doa ini. Ustadz, kira-kira mungkinkah jika zikir ya Hayyu ya Qayyum ini kita gunakan untuk beraneka ragam hajat kita, mulai dari masalah karir, masalah kerezekian, masalah jodoh, bahkan bisa kita gunakan untuk kekuatan fisik kita. Nah, teman-teman, jika mengamalkan zikir ini dengan penuh keikhlasan, bukan hanya kesuksesan yang bersifat metafisik yang kita dapatkan, bahkan fisik pun bisa kita dapatkan. Misalkan bagi seorang laki-laki atau perempuan untuk menjalankan ibadah bersama pasangannya, dia akan mendapatkan vitalitas yang baik. Dia akan semangat, akan kuat. Jika dia laki-laki, dia bisa menunaikan tugasnya sebagai seorang suami, khususnya pada saat ibadah malam bersama istri. Jika dia seorang perempuan, dia bisa memuaskan pasangannya. Nah, inilah salah satu manfaat atau fadilah mengamalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum. Oleh karena itu, pada saat ini kita ijazahkan doa ini atau zikir ya Hayyu ya Qayyum. Karena zikir ya Hayyu ya Qayyum biasa diamalkan oleh nabi-nabi terdahulu sampai hari ini. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan zikir ya Hayyu ya Qayyum, memang sudah dijelaskan dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qarrabahu amrun qala ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Rawahu At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menghadapi masalah yang membuat beliau ini susah, yang membuat beliau ini sedih, maka Rasulullah membaca zikir ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Saudaraku sekalian, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menjelaskan tentang amal, tawakal, dan makrifat. Beliau mengutip hadis yang berisi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang pada saat itu beliau mengajarkan doa ini kepada putri tercinta beliau, yaitu Fatimah Az-Zahra. Rasulullah SAW mengajarkan doa yang bisa dibaca pada saat pagi hari dan petang hari. Petang hari berarti ba'da asar menjelang maghrib atau ba'da maghrib. Ini petang hari. Pagi hari berarti bisa kita baca pada saat kita selesai sholat subuh. Nah, zikir ini lebih panjang dari teks sebelumnya, yaitu berbunyi ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi torfata ainin. Hadis ini riwayat Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim. Nah, teks ini memiliki makna bahwa wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah keadaanku ya Allah seluruhnya, dan jangan pernah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri.
walaupun hanya sekejap mata. Dan kandungan makna yang tertera dalam hadis ini ternyata teman-teman memiliki makna yang begitu dalam, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita tidak bergantung diri kepada makhluk, tidak bergantung diri kepada kemampuan diri kita sendiri, sehingga kita memasrahkan seluruhnya secara totalitas urusan kita baik lahir maupun batin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, seringkali pada saat kita berikhtiar atau berusaha hanya percaya pada kemampuan kita sendiri. Apakah percaya kepada fisik kita, kecerdasan kita, keilmuan kita, atau bahkan pengalaman kita sendiri. Sehingga tanpa kita sadari, kita melupakan kekuatan yang maha dahsyat, yang tiada batas, yang selalu mendampingi usaha kita di setiap saat, di setiap momen, melalui jalur langit, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kekuatan metafisika yang tidak terlihat oleh panca indera kita, sehingga tidak ada satu langkah pun dari gerakan kaki kita kecuali selalu di bawah naungan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allahu Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan doa ini, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, tanpa ragu sedikit pun, tanpa lemah sedikit pun. Sehingga dengan keyakinan yang penuh atau ke level hakul yakin, yaitu yakin yang tidak tercampuri oleh keraguan sedikit pun, maka masuk ke level hakul yakin. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kita hanya selalu bersandar kepada anugerah Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, dengan mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, maka banyak fadilah atau keutamaan yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jika kita mau mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum ini, terlindungi dari musibah dan bencana dimanapun dan kapanpun kita berada. Oleh karena itu, pada saat kita akan bepergian, akan memiliki hajat, maka amalkan zikir ini. Insya Allah kita dijauhkan dari musibah dan bencana. Kemudian fadilah yang kedua, kita akan dimudahkan dalam urusan rezeki. Rezeki kita menjadi mudah. Dan tanpa kita duga-duga, kita akan mendapatkan rezeki dari berbagai arah. Dari kanan, kiri, depan, belakang, atau di seluruh penjuru arah mata angin. Disitulah tempat rezeki kita. Sehingga rezeki kita tidak terbatas. Maka amalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian fadilah yang ketiga, yaitu memiliki jiwa yang semangat, tangguh, bekerja keras, tidak malas, dan pantang merepotkan orang lain. Inilah yang disebut dengan menjaga martabat dan harga diri. Manusia itu harus memiliki harga diri atau martabat. Ketika seseorang tidak pernah merepotkan orang lain atau tidak menyandarkan keberuntungannya dengan orang lain, maka dia adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka berarti orang yang bermartabat, orang yang berkelas, orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Oleh karena itu, dengan mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, insya Allah dijadikan orang yang seperti itu. Kemudian fadilah yang keempat, jika seseorang mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, yaitu mendapatkan kebijaksanaan. Sehingga apa? Dia tidak menjadi orang yang ceroboh, orang yang tidak adil. Dihindarkan dari itu semua. Dia akan menjadi orang yang bijaksana. Kenapa? Karena di situ selalu ada naungan Allah di dalam gerak-geriknya di setiap waktu dan tempat. Kemudian fadilah yang kelima, jika seseorang mau mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, yaitu dijauhkan dari kesedihan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pada saat kita sedih, galau, overthinking, takut berlebihan tanpa sebab, maka segera baca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Insya Allah dalam sekejap, kesedihan itu, kekhawatiran itu akan pergi dari pikiran kita. Kemudian fadilah yang keenam, jika seseorang mau mengamalkan zikir Ya Hayyu Ya Qayyum,
yaitu segala urusan pasti menemukan solusi. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, dengan perantara zikir ya Hayyu ya Qayyum, maka Allah akan menguraikan masalah itu. Benang yang kusut akan teruraikan. Sesuatu yang sulit akan dimudahkan. Sesuatu yang gelap akan diterangkan. Maka silahkan amalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian fadilah yang ketujuh, jika seseorang mau mengamalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum, dia akan mendapatkan kekuatan baik jasmani maupun rohani. Rohani misalkan kita membutuhkan energi atau kekuatan batin, hilangkan energi sihir, energi santet, energi guna-guna, maka silahkan amalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum ini. Seluruh dukun di alam semesta ini pasti tidak akan bisa menandingi seseorang yang mengamalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum, karena di dalam dirinya terlindungi oleh energi Tuhan, yaitu energi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat mengamalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian juga diberikan kekuatan fisik bagi teman-teman yang kebetulan gila kerja atau pekerja keras sehingga dia jarang istirahat. Nah, maka amalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, kemudian minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kekuatanmu yang tiada batas ya Allah. Makanya siapapun yang mengamalkan zikir ini, dia akan memiliki fisik yang kuat. Bahkan untuk kebutuhan ranjang, untuk kebutuhan nafkah batin kita dengan pasangan kita, dengan mengamalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum akan terpenuhi. Sehingga bisa memuaskan pasangan dan bisa beribadah bersama pasangan secara baik, tidak mudah loyo. Saudaraku sekalian, kemudian cara mengamalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum itu seperti apa? Jadi di sini ada 3 versi teman-teman ya. Bisa kita baca hanya versi pendek, misalkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Nah, itu dibaca versi pendek pagi dan petang hari. Atau yang kedua, bisa versi sedang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Fatimah Az-Zahra, putri tercinta beliau, yaitu ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Atau versi panjang sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, yaitu ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Nah, zikir ini dibaca minimal 1 kali. Batas maksimal tidak ada, karena Rasulullah tidak membahas jumlah bacaan. Yang penting ini kita baca pagi dan petang hari. Minimal 1 kali, maksimal tidak terbatas. Semoga apa yang menjadi hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan diamalkan hanya karena Allah, bukan karena dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.